Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama bitcoin.com news. Hari ini ada sebuah berita yang lagi rame, teman-teman, bahwa kantor anggota dewan atau Dewan Perwakilan Rakyat di Amerika Serikat itu mengalami lonjakan yang signifikan dalam jumlah surat yang mereka terima dalam waktu singkat, yaitu kurang lebih ada 2.200 surat yang masuk dalam 48 jam terakhir, teman-teman. Nah, namun sebelum kita membahas tentang ini, kita akan melihat kondisi market kripto, teman-teman. Kita lihat di sini hampir semua koin mengalami pendarahan hebat, bahkan Bitcoin hari ini jatuh di bawah 60.000 US dollar, teman-teman. Jadi kita lihat di sini Bitcoin anjlok sampai 54.239 US dollar dalam 24 jam, mengalami penurunan sebesar 10,71%. Namun kalau kita lihat di sini, untuk dominasi Bitcoin mengalami peningkatan yang luar biasa, teman-teman. Ada di angka 56,62%. Kalau kemarin kita lihat ada di angka 52, 55, hari ini naik ke angka 56,66%. Ini berarti mengindikasikan bahwa banyak orang yang mungkin menjual aset altcoin untuk kemudian berinvestasi dalam bentuk Bitcoin, teman-teman. Karena bagaimanapun juga masih diyakini oleh banyak orang, di antara 9.000 proyek kripto tetap Bitcoin ini tetap dianggap sebagai store of value atau penyimpan nilai, teman-teman. Oke, kita lihat kembali lagi ke dalam informasi ini bahwa kantor DPR Amerika Serikat dibanjiri dengan 2.200 surat yang masuk dalam 48 jam terakhir, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, surat-surat ini meminta dan menganjurkan agar Senator Cynthia Lummis memperkenalkan undang-undang yang mengusulkan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan strategis negara. Jadi undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat posisi dolar Amerika Serikat dan mengurangi utang nasional, serta untuk menempatkan Amerika Serikat sebagai pemimpin global dalam inovasi finansial, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, untuk senator Amerika Serikat dalam rentang waktu 48 jam, para senator Amerika Serikat dilanda banjir surat yang tidak biasa dengan lebih dari 2.200 surat yang datang untuk mendukung undang-undang revolusioner yang diperkenalkan oleh Senator Cynthia Lummis, teman-teman. Kemudian undang-undang ini mengusulkan strategi yang berani, jadi strategi yang berani dan visioner untuk pemerintah Amerika Serikat dengan mengadopsi Bitcoin sebagai bagian dari cadangan strategis negara, dan ini akan menandai perubahan besar dalam kebijakan finansial dan manajemen aset nasional, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, di akun media sosialnya, Cynthia Lummis ini menulis di platformnya bahwa saya tidak bisa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada setiap orang yang telah mengirimkan surat, teman-teman. Artinya bahwa dia sampai tidak bisa berkata-kata, teman-teman, saking mendapatkan dukungan yang luar biasa dari masyarakat. Kemudian kalau kita lihat di sini, pernyataan Cynthia Lummis ini sebagai tanggapan atas postingan di akun Twitter oleh Dennis Potter, CEO dan co-founder dari Satoshi Akvan, yang menyoroti bahwa lebih dari 2.200 surat telah dikirimkan kepada para anggota Dewan Amerika Serikat dalam 48 jam, mendesak mereka untuk menjadi sponsor dan mendukung undang-undang cadangan strategis Bitcoin yang diajukan oleh Lummis. Porter telah mendorong para pendukung Bitcoin untuk mengirim surat kepada senator mereka, meminta mereka untuk
menjadi sponsor undang-undang cadangan Bitcoin strategis. Kemudian kalau kita lihat di postingan ini teman-teman, bahwa Porter mengungkapkan pada hari Jumat bahwa para senator dari Partai Demokrat itu menerima surat sekitar 1.333 surat teman-teman. Kemudian para anggota dewan atau senator dari Partai Republik menerima 850 surat. Bahkan untuk senator independen ini menerima 41 surat teman-teman. Jadi ini adalah sebuah gerakan yang luar biasa di Amerika Serikat teman-teman. Kalau seandainya undang-undang ini disetujui dan di-ACC oleh para anggota dewan bahkan pemerintah Amerika Serikat, maka tidak menutup kemungkinan Bitcoin akan mengalami ledakan luar biasa teman-teman. Namun dengan adanya informasi positif ini, kita akan cek teman-teman secara real time bagaimana kondisi Bitcoin hari ini. Kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, Bitcoin mengalami koreksi sebesar 10,36%, ada di angka 54.406 US dollar teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk market capitalnya mengalami penurunan, hari ini ada di angka 1,73 miliar, jadi 1.072 miliar US dollar untuk market capital dari Bitcoin teman-teman. Namun yang luar biasanya kalau kita perhatikan di sini dalam 24 jam terakhir ini terjadi peningkatan transaksi sebesar 77,84%, ada di angka 50 miliar teman-teman. Bisa jadi ini pergerakan para whale untuk melakukan penyeroan pada saat harga mengalami penurunan luar biasa teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk harga ATH, jadi 5 bulan yang lalu pada tanggal 14 Maret 2024, ini kita lihat bahwa Bitcoin itu sempat menembus harga ATH di angka 73.750 US dollar per satu Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat untuk harga hari ini, kalau misalkan kita membeli Bitcoin pada hari ini dengan mengacu pada harga ATH, berarti ini sedang diskon sekitar 26% teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan adanya informasi positif dan kita lihat secara real time harga Bitcoin seperti itu, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin pada hari ini teman-teman? Namun saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan, jadi bila teman-teman ingin melakukan pembelian atau penjualan terhadap Bitcoin, teman-teman silakan lakukan lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita lihat di sini, ini hari ini terjadi penurunan yang sangat tajam teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membeli, kalau menurut saya kita tunggu dulu satu atau beberapa hari ke depan teman-teman. Karena kita lihat di sini kalau akan arah-arahnya akan terjadi dead cross di sini. Kalau misalkan terjadi dead cross di time frame D1, maka menurut saya itu adalah saat yang kurang tepat teman-teman untuk melakukan pembelian. Karena kalau terjadi dead cross di D1, berarti Bitcoin akan mengalami penurunan harga teman-teman. Dead cross yang sempat mengalami penurunan tajam itu terjadi pada 11 Januari 2022. Itu lumayan teman-teman. Kemudian tanggal 9 Februari 2023 baru terjadi lagi golden cross. Jadi antisipasi teman-teman, kalau menurut saya tahan dulu uangnya, jangan sampai nanti kita masuk kemudian Bitcoin semakin amblas. Jadi untuk informasi hari ini demikian teman-teman. Kalau saya akan menahan diri dulu karena kita lihat dulu beberapa hari ke depan. Ini kita lihat terjadi dead cross, di arah-arahnya akan terjadi dead cross teman-teman. Untuk di Bitcoin di time frame D1. Ini juga arahnya sepertinya akan terjadi dead cross di time frame H4 teman-teman. Namun kita lihat ke depan apa yang akan terjadi. Namun untuk kondisi hari ini lebih baik wait and see teman-teman. Oke, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.